Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Sandika selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Bank dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Apriansyah dari kelas BKT 5B dengan NIM 21044211054 akan menyampaikan jawaban berupa video dari UTS. Yang pertama soalnya yaitu jelaskan dengan contoh fraud yang terjadi di perusahaan yang bank diketahui. Fraud atau kecurangan merupakan tindakan penipuan yang dilakukan secara sengaja sehingga menyebabkan kerugian bagi korban dan juga memberikan keuntungan bagi pelakunya. Perbuatan tersebut dapat terjadi atas dasar tekanan untuk melakukan penyelewengan atau bahkan memanfaatkan kesempatan yang ada. Dalam hal ini, kita dapat mengambil contoh seperti penyediaan laporan keuangan yang palsu yang dilakukan secara sengaja dengan menghilangkan atau menambah sejumlah uang untuk menipu pihak tertentu, melakukan tindakan korupsi, serta penyalahgunaan aset. Nah, contoh kasus fraud atau kecurangan yang terjadi pada perusahaan bank di Indonesia yaitu kasus dana nasabah PT Maybank Indonesia, yaitu mengalami pembobolan dana di rekening pribadinya sebesar 22 miliar pada tahun 2020. Pembobolan dana ini dapat terjadi dikarenakan tersangka memiliki semua akses yang berkaitan dengan korban dan juga menerapkan praktik shadow banking. Contoh kasus kedua yaitu seorang pegawai teller Bank BRI membawa kabur dana dari beberapa nasabah yang mencapai total angka sebesar 2,3 miliar. Nah, teller dari bank ini melakukan penggelapan uang nasabah dengan total 47 nasabah, kemudian penggelapan dana tersebut dilakukan dengan cara memberikan slip palsu sampai memalsukan tanda tangan dari nasabah tersebut. Kemudian soal yang kedua yaitu apa yang Anda ketahui tentang nomor 41 garis miring POJK garis miring 2017, sebutkan 3 hal utama yang diatur dalam POJK tersebut. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 41 atau POJK 03 garis miring 2017 tentang persyaratan dan juga tata cara pemeriksaan bank adalah peraturan yang mengatur mengenai persyaratan dan juga tata cara pemeriksaan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tujuan dari POJK 41 garis miring 2017 adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-prinsip dan juga sistem perbankan yang sehat. Pemeriksaan bank oleh OJK bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kebijakan dan kegiatan usaha bank yang bersifat strategis dan juga penting, serta menilai kecukupan dan keefektifan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank. Kemudian selanjutnya yaitu persyaratan pemeriksaan bank. OJK dapat melakukan pemeriksaan bank dalam hal terdapat pertama, informasi atau data yang menunjukkan bahwa bank tidak dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Kemudian dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan untuk menilai kecukupan dan keefektifan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatan usaha bank. OJK dapat melakukan pemeriksaan bank secara rutin dan juga khusus secara berkala, yaitu setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tata cara pemeriksaan bank. Pemeriksaan bank dapat dilakukan oleh pejabat pemeriksa bank yang ditunjuk oleh OJK. Pejabat pemeriksa bank wajib memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai untuk melakukan pemeriksaan bank. Pemeriksaan bank dapat dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan wawancara dengan pihak yang terkait, kemudian meneliti dokumen dan catatan yang dimiliki oleh bank. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan perhitungan dan juga analisis atas informasi yang diperoleh. Kemudian sanksi, yaitu Kemudian sanksinya yaitu bank yang tidak memenuhi ketentuan mengenai pemeriksaan bank dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada bank antara lain: pertama, teguran tertulis, kemudian yang kedua, peringatan tertulis, kemudian yang ketiga, penghentian sementara kegiatan usaha, kemudian yang keempat, pencabutan izin usaha. Kesimpulannya adalah POJK 41 garis miring 2017 merupakan peraturan yang penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan memelihara prinsip-prinsip dan juga sistem perbankan yang sehat. Pemeriksaan bank oleh OJK merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Soal yang ketiga yaitu jelaskan mengapa audit internal penting bagi perusahaan perbankan. Audit internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan juga catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan juga ketaatan terhadap pemerintah dan juga ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Audit internal memainkan peran yang sangat penting
dalam menjaga keamanan dan juga integritas industri perbankan. Hal ini dikarenakan audit internal membantu perusahaan perbankan dalam mencapai tujuannya, yaitu dengan memperkenalkan metode yang terorganisir dan terstruktur untuk menilai dan meningkatkan manajemen risiko, pengendalian yang efektif, proses dan juga pengelolaan dalam operasional perbankan. Soal selanjutnya yang keempat yaitu jelaskan dampak pandemik COVID-19 terhadap kinerja industri perbankan. Lahirnya wabah COVID-19 berdampak pada setiap sektor industri, salah satunya adalah sektor perbankan, di mana beberapa dampak COVID-19 terhadap industri perbankan di Indonesia salah satunya adalah pertumbuhan kredit atau pembiayaan pada industri perbankan mulai melambat atau mengalami penurunan. Nah, dengan penurunan kredit perbankan ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap pendapatan perbankan. Contohnya adalah ketika wabah COVID-19 terjadi, banyak para nasabah yang terkena PHK, sehingga mereka tidak mampu lagi menunaikan kewajibannya kepada bank yang sehingga nasabah mengalami kredit macet. Nah, di samping itu, pemerintah melalui kebijakannya juga membantu kepada perbankan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 PMK 05 2020 dengan menempatkan dana senilai 30 triliun pada bank BUMN, di mana dana tersebut nantinya ditempatkan dalam bentuk deposito, sehingga sedikit banyak tambahan dana tersebut menjaga stabilitas permodalan dan juga likuiditas sektor perbankan. Kemudian soal yang kelima yaitu jelaskan alur pelaporan audit internal perbankan dan juga pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Proses pelaporan audit internal bank mencakup serangkaian langkah untuk memastikan kepatuhan, efisiensi, dan juga efektivitas operasional serta manajemen risiko di dalam bank. Berikut gambarannya. Pertama, perancangan audit. Tim audit internal merencanakan audit dengan merinci tujuan, ruang lingkup, sumber daya yang dibutuhkan, dan juga perencanaan audit. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan informasi. Tim audit akan mengumpulkan informasi mengenai kebijakan, prosedur, dan juga dokumen terkait lainnya. Selanjutnya yaitu penilaian risiko, di mana hal ini mengidentifikasi dan juga menilai risiko yang mungkin berdampak pada tujuan bank. Selanjutnya yaitu pengujian pengendalian internal, di mana hal ini menguji sistem pengendalian internal yang ada untuk mengetahui efektivitasnya. Yang selanjutnya yaitu verifikasi kepatuhan terhadap kebijakan dan juga prosedur yang berlaku. Selanjutnya yaitu audit operasi, di mana hal ini memeriksa operasi perbankan termasuk fungsi-fungsi seperti manajemen risiko, manajemen aset, pemrosesan transaksi, dan juga kepatuhan terhadap peraturan. Selanjutnya yaitu penemuan dokumentasi, di mana hal ini mengumpulkan bukti audit dan dokumentasi temuan termasuk kelemahan yang teridentifikasi dan juga rekomendasi perbaikan. Selanjutnya yaitu pertemuan, di mana tim audit bertemu dengan manajemen bank untuk mempresentasikan temuan dan juga rekomendasinya, kemudian membahas tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menyepakati dalam waktu pelaksanaannya. Selanjutnya yaitu penyusunan laporan audit, di mana tim audit menyiapkan laporan audit internal yang berisi temuan, rekomendasi, dan juga kesimpulan. Selanjutnya yaitu tindak lanjut, di mana dalam hal ini manajemen bank bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan yang direkomendasikan. Setelah itu yaitu evaluasi proses audit, di mana tim audit mengevaluasi proses audit internal untuk lebih meningkatkan kualitas dan efisiensi audit selanjutnya. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terkait dalam pelaporan audit internal, yaitu yang pertama manajemen bank, kemudian komite audit, kemudian yang ketiga auditor internal, kemudian yang keempat regulator, kemudian yang kelima investor, kemudian yang kelima pegawai bank, kemudian yang keenam pihak eksternal lainnya, dan yang terakhir konsultan eksternal. Demikian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.